Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mai Lemah Dewi dengan NIM 2361028020. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Program Studi Kehutanan, Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis jasa ekosistem hutan sebagai penyedia sumber daya genetik di Kabupaten Kota Waringin Barat. Untuk pendahuluannya, Kota Waringin Barat memiliki potensi sumber daya genetik yang tinggi karena didukung oleh keberadaan hutan, rawa gambut, dan mangrove sebagai habitat flora dan fauna. Namun, aktivitas manusia seperti perkebunan dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, analisis spasial berbasis SIG ini diperlukan untuk mengetahui distribusi jasa ekosistem sumber daya genetik. Tujuan saya untuk menganalisis distribusi spasial jasa ekosistem sumber daya genetik di Kabupaten Kota Waringin Barat. Lalu, mengetahui tingkat potensi kawasan hutan sebagai penyedia sumber daya genetik dan memberikan informasi sebagai dasar pengelolaan dan konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Manfaatnya, menambah informasi mengenai distribusi jasa ekosistem sumber daya genetik di Kabupaten Kota Waringin Barat, lalu menjadi dasar dalam upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Lalu mendukung perencanaan tata ruang dan pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, untuk metode di sini saya menggunakan waktu dan lokasi dilaksanakan pada bulan Mei 2026 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan untuk datanya, saya menggunakan Quantum GIS, Microsoft Word, dan Excel, data spasial Indonesia, dan data administrasi Kalimantan Tengah, dan data kabupaten yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, untuk prosedurnya saya di sini mempersiapkan data terlebih dahulu, lalu saya membuat skor dan pembobotan, lalu di overlay parameter dan diklasifikasi kelas jasa ekosistemnya. Setelah itu selesai pembuatan layout peta dan laporan. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, peta menunjukkan persebaran tingkat jasa ekosistem sumber daya genetik di Kabupaten Kota Waringin Barat yang dibagi menjadi 4 kelas, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kelas tinggi dan sangat tinggi banyak terdapat pada kawasan hutan, sedangkan kelas sedang dan rendah berada pada wilayah yang telah mengalami alih fungsi lahan dan aktivitas manusia. Nah, untuk grafiknya di sini, grafik menunjukkan bahwa wilayah Kota Waringin Lama didominasi kelas tinggi dengan nilai 422.985 hektar yang menandakan potensi sumber daya genetik masih sangat baik. Kelas sangat tinggi juga dan cukup luas karena didominasi hutan alami. Sedangkan kelas rendah memiliki nilai paling kecil akibat degradasi lingkungan. Lalu untuk kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah Kota Waringin Lama didominasi dengan kelas tinggi dan sangat tinggi sebagai penyedia sumber daya genetik. Kawasan tersebut umumnya berupa hutan alami, hutan rawa, dan hutan gambut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Sementara itu, kelas rendah didominasi lahan terbuka dan area yang mengalami perubahan tutupan lahan akibat aktivitas manusia, sehingga diperlukan upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.